Aku pernah merasa hidupku bukan milikku. Sejak kecil, orang tuaku sudah menuliskan jalanku. Sekolah harus apa, temanku harus siapa, sampai tertawa harus sekencang apa. Sampai aku berusia 23 tahun. Saat itu, aku pikir aku sudah dewasa. Tapi ternyata, aku hanya dewasa sesuai rencana mereka. Semua keputusan yang besar buatku benar-benar terasa seperti keinginan orang lain. Nama mereka muncul duluan sebelum namaku sendiri. Dan suatu malam, aku duduk di depan cermin, mengamati wajahku, rapi, tepat, sesuai harapan, tapi hatiku kosong, dan saat itulah aku berontak. Aku tidak tahu apa yang sedang kusesali, tapi aku tahu satu hal, rasa sepi di dalam jiwa, yang kadang rasanya lebih berat dari rasa takut di luar sana. Itu yang membawaku ke sebuah kota kecil, dan akhirnya ke sebuah gereja yang tidak akan pernah kulupakan. Hai guys, thank you for coming and welcome back ke segmen Kerok, kisah epic horror, kamu, aku, kita. Bareng aku, Resti Betrisva. Ripka, itu namaku. Aku lahir dari keluarga konservatif, bukan kaya, bukan miskin, tapi terlalu teratur. Setiap bagian hidupku diawasi, bahkan kebahagiaanku diberi batas. Lulus SMA, orang tua memilihkanku kampus. Aku menurut. Kerja sambilan di rumah makan cepat saji, itu disuruh oleh orang tuaku. Pacar dilarang. Hidup malam hanya diizinkan sampai jam 8. Aku merasa tidak hidup. Aku hanya berjalan. Aku tiba-tiba sudah di usia 23 tahun dengan predikat taat. Tapi batinku hampa, memutuskan pindah ke kota kecil bukan pencapaian besar. Tapi itu pertama kalinya aku merasa sendiri dengan pilihan sendiri. Kota itu sunyi, lebih kecil dari yang kubayangkan, namun ramah. Rumput di taman kota tidak disiram, dan suara burung lebih keras dari klakson mobil. Tempatku tinggal sederhana. Kamar kos kecil, dekat pasar, jauh dari keramaian, dekat dengan rasa sepi. Di sana aku bertemu seorang yang tampak berbeda. Namanya Sofia. Dia berkulit halus, suaranya lembut, dan selalu tersenyum seperti dia tahu rahasia bahagia yang tidak pernah aku pelajari. Suatu sore, aku duduk di kafe kecil ketika Sofia datang menghampiri. "Kamu baru di sini ya?" Senyumnya hangat. Tampak seperti sedang mencari sesuatu. Aku cuma mengangguk. Dia duduk bersamaku tanpa izin dan anehnya aku membiarkannya. "Kalau kamu mencari tujuan," katanya pelan, "ada tempat di kota yang bisa memberimu arah." Aku tidak mengerti maksudnya, tapi aku tahu satu hal. Aku lelah merasa hampa. Sofia membawaku ke sebuah komunitas yang disebutnya dengan Gereja Damai. Bangunannya sederhana, pintu kayu besar, kaca, patri kecil, dan taman kecil berisi bunga-bunga liar. Di pintu, seorang pria berjubah putih menyambut kami, matanya lembut, setidaknya saat itu. "Mari bergabung," katanya. Semua diterima di sini. Hari itu, aku duduk di deretan bangku paling belakang, mendengarkan lagu-lagu lembut dan doa yang menenangkan, yang memang selama ini aku tidak pernah merasa sedamai ini. Aku memutuskan untuk bisa belajar agama lebih jauh, agar aku bisa merasa tenang dan merasa damai. Aku tidak pernah setenang ini sebelumnya. Orang-orang menyapaku, menawarkan tempat duduk, memberikan pelukan hangat. Aku mulai datang setiap minggu. Awalnya hanya 1 kali, lalu 2 kali, lalu setiap hari. Aku pikir aku menemukan komunitas, tempat di mana aku merasa dihargai, tempat di mana aku merasa dimengerti. Setiap pertemuan, ada yang memimpin dengan suara tenang, mengajak kami berbagi cerita tentang rasa sakit, tentang kekosongan, hingga tentang harapan. Aku berbagi sedikit hidupku. Tentang tekanan orang tua, tentang sempi yang menghantui, tentang rasa kehilangan jati diri. Mereka mendengarkan. Yes, ini adalah pertama kalinya aku merasa didengar. Lalu mereka mengundangku ke sesi khusus. Kelas doa pribadi. Tanpa paksaan, tanpa gelap, hanya kata-kata lembut. Aku pikir aku siap. Sampai
Seminggu setelah pertemuan itu, suasana mulai aneh. Sebelumnya aku merasa aman, sekarang aku merasa seperti ada yang memantau. Seperti diriku dinilai langkah demi langkah. Sesi doa pribadi berubah menjadi sesi pembukaan jiwa. Semula diminta setes doa, air, dan meditasi. Lalu diminta menulis rahasia terdalam. Kemudian mengorbankan sesuatu yang berarti. Namun tidak ada yang menjelaskan apa arti itu. Dan aku merasa semakin terikat secara emosional. Suara yang dulu lembut kini makin dalam, seolah memanggil dari kedalaman yang bukan milikku. Kemudian suatu malam, aku dipanggil untuk sesi makan malam khusus, tidak di gereja utama, tapi di ruang bawah tanah. Ruang itu gelap, lampu hanya lilin kecil. Di meja panjang hanya ada piring kosong. Ada ritual makan malam bersama jiwa-jiwa yang patah, kata seseorang anggota dengan mata bening. Aku tidak tahu makan apa. Tidak ada makanan di piringku, hanya udara dingin. Saat aku mengangkat tangan untuk menyentuh piring itu, angin dingin menyapu belakang leher seperti sentuhan halus yang bukan milik siapapun yang hadir. Dan suara di ruangan itu berubah. Bukan doa, bukan nyanyian, tapi bisikan yang keras, mencekam, mengatakan hal-hal yang seharusnya tidak pernah keluar dari bibir manusia biasa. Aku melihat di sudut ruangan ada semacam wadah, ada potongan daging, bukan makanan biasa, dan nadanya membuat darahku dingin. Aku mundur, tapi mereka menatap seolah menunggu aku berpartisipasi. Perutku bergejolak. Aku berusaha bangkit, tapi bukan badan yang bergerak. Aku hanya diam. Merasa seluruh badanku ditarik ke bawah, ke dalam sesuatu yang gelap dan besar. Itu bukan makan malam. Itu bukan ritual doa. Itu adalah sesuatu yang lebih bersarang di bawah gelombang rasa takut yang memang sudah kutanam sejak lama. Dan aku tahu aku harus keluar. Tapi aku terjebak. Keesokan harinya, aku terbangun di kosanku yang kecil, keringat dingin, tangan gemetar, dan aku melihat tanganku sudah ada bekasan gores kecil, merah. Aku tidak ingat bagaimana itu terjadi, tapi itu bukan luka biasa. Itu seperti simbol, setengah pudar, setengah nyata, seperti sesuatu mencatat aku. Aku mencoba menelpon orang tua, tidak ada jawaban yang memuaskan. Aku ingin mereka tahu apa yang terjadi, tapi aku merasa malu. Lebih dari itu, aku takut mereka tidak mengerti. Aku kembali ke gereja itu dengan alasan ingin menjelaskan ketidakhadiranku. Tapi begitu aku tiba, aku melihat lilin menyala di lorong tanpa ada yang menyalakannya. Suara langkah terdengar, suara yang familiar. Aku tahu aku tidak sendirian. Di ruangan yang sama tempat aku makan bersama tadi malam. Aku melihat bayangan di cermin, bukan diriku, tapi sosok perempuan yang menatapku tajam dengan mata paham, tapi kosong. Aku gemetar, dan saat itulah aku sadar, aku di sini bukan sebagai tamu. Aku sudah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dan kini aku terikat. Mereka menyebutnya pembukaan jiwa, tapi ini seperti penahan jiwa. Aku ingat simbol darah di tanganku, aku ingat suara malam itu, emosi, doa, dan bisikan yang tidak manusiawi. Aku tidak bisa terlepas. Aku mencoba pulang, tapi setiap kali aku keluar, aku merasa seperti ada yang menariknya kembali, seolah rumahku bukan di kos kecil, tapi di tempat itu. Malam itu aku berdiri di depan pintu gereja. Jantungku berdetak terlalu cepat, tanganku gemetar. Aku tahu aku harus keluar sebelum aku kehilangan diriku sepenuhnya. Aku pernah berpikir rasa kesepian itu adalah musuh terbesarku, tapi kini aku menyadari yang lebih menakutkan adalah kehilangan akal sehat. Aku membuka pintu perlahan, seolah ada yang menahan dari belakang. Langkahku berat, angin malam dingin menusuk tulang. Aku berlari, mengabaikan suara di belakangku, bisikan yang memanggil namaku. Aku tidak ingin kembali, aku hanya ingin aman. Jalanan kota kecil itu berbeda saat malam, seperti bayang-bayang ikut mengikutiku. Setiap kali aku mendengar nama sendiri diseret di udara, aku makin yakin aku harus pergi. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Aku tahu satu hal, aku tidak akan kembali ke tempat itu lagi. Aku naik bus dari kota kecil ke kota besar lain. Aku duduk di pojok dengan mata tertutup, mencoba melupakan semua suara yang gelap menempel. Aku berhasil lepas. Tidak mudah. Aku tidak pernah berpikir aku akan kembali hidup normal. Saat aku menceritakan ini pada orang lain, banyak yang tidak percaya. Mereka mengira ini hanyalah mimpi buruk, hanya imajinasi, hanya pertemuan yang salah. Tapi aku tahu apa yang kulihat, apa yang kudengar, apa yang kurasakan
Ada saat aku menangis di malam hari, detak jantungku cepat, aku membayangkan suara-suara itu kembali. Namaku terangkat dari kegelapan. Aku sering terbangun pada jam yang sama, 3:14, di mana bagian gelap dari pikiranku terasa hidup. Kadang aku mencium bau lilin atau parfum tua, dan aku merasa teringat suara langkah di koridor gelap, senyum pucat di cermin, bayangan yang tak pernah berkedip. Aku belajar menghadapinya, bukan dari ketakutan, tapi dengan kesadaran bahwa hidupku masih milikku sendiri. Aku mengatur harapanku sendiri, bukan orang tua. Aku mengambil keputusanku sendiri, bukan karena kesedihan. Aku belajar menjalani kebahagiaan sederhana, bukan karena aku pernah hampa, tapi karena aku hampir kehilangan diriku sendiri. Dan meskipun detak jantungku masih berlari cepat saat malam sunyi, aku tahu aku tidak lagi terikat oleh suara itu. Aku pernah hilang, tenggelam dalam gelap yang bukan milikku. Di tempat yang disebut gereja, aku hampir kehilangan jiwaku sepenuhnya. Tapi aku kembali lebih kuat, lebih sadar, dan lebih hidup dari sebelumnya. Karena aku akhirnya belajar pulang kepada diriku sendiri. Oke guys, ini dia ceritanya tidak sehoror yang biasanya, tapi ini bisa kita buat pelajarannya bahwa memang kebahagiaan itu bisa kita yang ciptakan. Kita harus belajar bagaimana bisa bertanggung jawab atas keputusan kita sendiri dan bagaimana kita bisa menghargai hidup kita. Oke guys, sekian dulu ceritanya. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share cerita ini ke teman-teman kalian yang suka dengerin cerita-cerita horor. Dan juga jangan lupa untuk aktifin loncengnya supaya kalau aku update atau post cerita, kalian akan dapat langsung notifikasinya. Sekian dari aku ya. Sampai ketemu di kerok berikutnya. Aku Rafti Bedrispa pamit. See you. Bye-bye.